selamat datang di Frini Motaro Channel. Apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik dan dalam keadaan sehat ya, juga dalam keadaan happy ya. Karena hari ini aku akan membawakan reading yang banyak diminta oleh teman-teman ya. Readingnya ini mengenai your recent past life ya, tentang kehidupanmu masa lalu sebelum kehidupan ini ya. Bisa jadi ada beberapa jiwa ya di antara teman-teman yang udah turun ke dunia fisik, ke dunia ini, ke bumi, itu udah lebih dari 2 kali ya. Tapi yang akan aku buka itu yang sebelum ini ya, your recent past life ya. Kalau yang untuk yang private reading, aku pernah melakukannya ya, belum banyak tapi ada 3 kali atau 4 kali ya. Terutama bagi waktu itu yang private reading itu yang punya banyak dejavu ya, dan setelah dibuka alhamdulillah itu cocok ya, seperti itu. Nah ini aku buka untuk kalian ya, pastinya sih masih general ya, karena yang aku tahu kalau past life itu kan pasti spesifik lah untuk masing-masing orang ya. Nah ini yang aku ambil itu adalah general energy, jadi pastinya juga hasilnya itu general juga ya, umum juga. Jadi aku ambil itu your recent past life, dan nanti aku melihat karma yang kamu bawa di kehidupan ini gitu ya, lovelies ya. Oke, ada 3 pile ya, ada pile cinta, pile hujan, dan pile eagle. Kamu boleh pilih satu ya, tapi kalau ternyata kamu pikir itu nggak cocok ya, kamu pilih-pilih yang lain ya. Tapi apabila tiga-tiganya ya, sekali lagi tiga-tiganya yang cocok, berarti reading ini bukan untukmu. Aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu. Frini tidak bertanggung jawab ya, seperti itu. Seperti biasa ya, kalau yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, pause aja videonya ya. Aku akan mulai dari pile 1 ya, love ya. Oke, bye. Halo pile 1, tadi kamu pilih cinta, compassion, cinta dan ulas asih ya. Nah kita mau lihat your recent past life, kehidupanmu di masa lalu sebelum kehidupan yang sekarang ya. Oke, ini cinta atau ulas asih itu mungkin misimu atau reward dari sesuatu yang kamu dapatkan dari masa lalu ya. Kita lihat ya. Oke, ini aku pertama-tama aku pakai kartu Lenormand dari Under the Roses ya. Ada the journal, ada the dog, and ada the locket ya. Oke, the journal sama love ya, the locket itu punya energi yang sama ya. The dog juga sebenarnya itu punya energi yang hampir mirip ya, similar ya. The journal itu di sini di kehidupanmu yang lalu itu kamu punya tugas untuk belajar. Belajarnya tentang apa? Tentang cinta, men ya, tentang hati, tentang welas asih ya. Karena representasi dari the locket ya, yang berbentuk cinta ini itu adalah representasi dari cinta ya, desire, passion ya, romantic feeling, dan tentang emosi ya gitu. Ada the dog ya, the dog ini kan pastinya itu tentang tentang loyal ya, seseorang yang sangat loyal ya, seseorang yang bisa diandelin, seseorang yang bisa dipercaya ya gitu, yang punya sifat antusias gitu ya. Nah kamu diturunkan kemungkinan ke dunia ini di past life kamu yang lalu itu belum lama ya, ke-1 bisa ke-2 kali ya, karena di sini kamu misinya adalah tentang cinta, tentang pelajaran. Jadi kamu sini seperti harus menulis, harus mempelajari apa itu cinta ya. Nah apa sih itu loyalty ya, karena loyalty juga berhubungan dengan cinta ya gitu. Apa sih itu desire, apa sih itu passion, karena cinta passion itu hampir sama tapi beda ya. Ini semua yang harus kamu pelajari di masa lalu kamu ya gitu. Nah aku membuka keterangan untuk lebih detailnya seperti apa ya. Misi utama kamu untuk yang pilih grup nomor 1 ini adalah love, cinta ya. Kalau yang mempelajari masalah cinta, aku pernah
di YouTube channel yang lain ya, itu ada kemungkinan juga kamu itu starseed ya, jiwa dari planet yang lain, di mana diturunkan ke bumi ini juga secara sukarela ya, tidak membawa satu ini ya, kamu nggak bawa karma yang aku rasakan di sini, tapi khusus untuk mempelajari cinta. Bisa jadi kamu earth seed yang benar-benar jiwa dari bumi, atau dari planet lain yang secara sukarela ingin mempelajari tentang cinta. Aku coba buka tarot ya, untuk memastikan sebenarnya apakah betul kamu misinya ini ya tentang cinta ya. Sama di sini emang aku lihat sih kalau cinta di sini kamu nggak bawa karma ya. Jadi di past life kamu mau pelajari cinta. Nah, di kehidupan sekarang kemungkinan itu kamu to spread love, itu misi kamu ya. Nah, tapi sekarang aku mau lihat dulu ya, kamunya seperti apa di your recent past life ya. Aku buka beberapa kartu aja untuk file number 1 ya. Oke. Knight of Cups, the Tower. Kalau yang terbaik aku biarkan terbalik ya. Dan ada the High Priestess. Oke, di back ada decknya kamu ada Justice ya. Oke. Di past recent life kamu ya, pile cinta, pile compassion, ada Knight of Cups ya. Di sini kamu dari energi ini menegaskan kamu tugasnya itu adalah tentang cinta memang ya, dan memberikan pencerahan kepada orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang membutuhkan cinta ya. Nah, karena ada energi the Tower-nya terbalik ya. Ini menandakan bahwa dog itu kan, anjing itu kan setia ya, binatang yang setia, binatang yang gimana, yang tahu gitu loh, majikannya tuh emosinya apa ya, bener-bener dia tuh empatik ya, empatik creature gitu loh ya. Dan di sini ada High Priestess terbalik juga. Di sini menandakan untuk orang-orang yang sepertinya tersesat ya, orang-orang yang tersesat dalam pencarian cinta ya gitu. Dan ada Justice di sini juga menandakan kamu turun ke bumi di your past recent past life, di kehidupan kamu sebelum ini, itu juga untuk menegakkan keadilan untuk orang-orang yang tersesat, untuk orang-orang yang mencari cinta, untuk orang-orang yang sepertinya diperlakukan tidak adil ya, Lovelies. Oke ya, ini aku taruh di sini. Ini aku di sini nggak baca tentang zodiak ya. Nah sekarang karena di sini aku lihat kamu nggak bawa karma ya, di kehidupan sekarang itu kamu gimana ya. Oke. Nah sekarang aku mau lihat ya untuk kehidupanmu sekarang ya, itu seperti apa ya, karena kamu membawa misi dari kehidupan yang lalu untuk mempelajari cinta. Oke. The Devil, King of Pentacles, King of Swords, dan ada The Hangman. Oke. Misi kamu ya di kehidupan sekarang, aku sih melihat ada The Devil sini. The Devil-nya terbalik. Kamu di kehidupan sekarang itu diberi materi ya, seperti keamanan materi, financial security yang bisa kamu nikmati ya, karena di sini ada King of Pentacles. Di sini juga kamu sudah membawa pengetahuan ya, kamu tuh smart, kamu orangnya dependable, seperti si the dog ini ya, seperti si papi ini, anjing ini yang dimana setia ya, dimana orangnya itu untuk yang pilih file number 1 ini itu kekeh bisa ya, jadi orangnya tegas ya gitu, udah mempelajari cinta dari kehidupan masa lalu. Jadi di sini kamu itu misi ya, memerangi kejahatan
yang ada di bumi dan memberikan pencerahan ya, seperti itu. Memberikan pencerahan kepada orang-orang yang sepertinya kayak ngegantung aja gitu ya. Kayak ngegantung seperti ini yang tidak tahu tujuan hidupnya itu kemana, seperti seperti terikat ya, seperti terbelenggu ya. Jadi di sini tugas yang misi yang kamu dapatkan dari perjalanan hidupmu di kehidupan sebelumnya, di mana kamu benar-benar mempelajari tentang cinta, atau bisa jadi gini loh ya, kamu di kehidupan sekarang juga masih mempelajari cinta, tapi karena kamu udah mendapatkan pelajaran tentang cinta di kehidupan yang lalu, kamu di sini udah bisa memerangi evil ya, udah bisa memerangi kejahatan gitu ya. Karena aku pernah baca buku dari Dr. Weiss, Brian Weiss, bahwa kehidupan ubah jiwa itu apabila dia ingin berkembang, apabila jiwa itu untuk mencapai suatu misi jiwa itu nggak mungkin dalam satu kehidupan gitu loh. Jadi aku menangkapnya pelajaran ya di jurnal sama The Locket ini ya, sama Love ini dipelajari di kehidupan sebelumnya dan di kehidupan sekarang. Tapi di kehidupan sekarang kamu lebih ada selain mempelajari cinta juga untuk memerangi kejahatan gitu loh ya. Dan kamu di sini juga emang masih belajar, tapi di sini sepertinya kamu udah bisa dengan tegas memerangi itu semuanya, dan untuk menolong orang-orang yang tersesat masih ya, untuk menolong orang-orang yang sepertinya mencari cinta gitu ya. Karena tetap si the Knight of Cups ini misinya masih terus berjalan gitu loh ya. File number 1 terawangan aku mengenai your recent past life ya. Makasih banyak udah nonton, jangan lupa kasih aku likes, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum ya. Bye bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih rain, purification, pemurnian di kehidupanmu di masa lalu sebelum kehidupan yang sekarang. Itu pemurnian dari karma-karma kamu sebelumnya ya. Atau di kehidupan yang kamu jalani sebelum kehidupan sekarang, itu pemurnian dari karma-karma yang lalu, dan kehidupan sekarang itu kamu menikmati hasil karma baikmu ya. Coba kita lihat ya, ini apa sih mengenai pemurnian ya. Hujan juga kan memurnikan ya, gersang kemarau yang panjang itu dalam satu kali hujan itu sepertinya udara bersih ya, udah nggak sumuk lagi seperti itu ya. Nah kita lihat ya, karena ini baru kita lihat dari satu oracle dari Earth Magic. Kita buka sekarang, aku buka Lenormand ya, dari Under the Roses. Ini bisa lebih jelas mendeskripsikan your past life. Tapi sekali lagi aku ingatkan bahwa ini adalah general reading ya. Jadi ambil yang resonate, ambil hikmahnya, ambil yang positifnya ya. Karena ini kita kan fun ya, tetap semuanya kalau di Free Nemo itu adalah fun reading ya. Ada gentleman, ada clouds, ada the sun. My God, ada the moon ya. Let me tune into the energy. Rain, gentleman. Di sini aku merasa ya, untuk yang pilih file number 2 ini, kamu waktu your recent past life, kehidupan kamu yang lalu ya, itu kamu maskulin ya. Meskipun sekarang kamu bisa misalnya sekarang itu kamu feminim, di kehidupan kamu yang lalu kamu ini ya maskulin ya, seperti aku juga. Makanya aku waktu kecil tomboy banget. Nah karena ini di your recent past life you are a gentleman gitu ya. Nah di sini banyak unsur-unsur di langit, udara gitu. Ada the clouds, ada the sun, ada the moon ya gitu. Walaupun kalau mau diartikan secara sendiri-sendiri ya, kayak the clouds itu menandakan kayak apa ya, ke depresi, sesuatu yang tidak menentu ya. Sama dengan energi the moon ya, sama dengan energi bulan. Di sini ya, bulan itu juga menandakan intuisi ya, menandakan intuisi, inner nature seseorang ya, emosi ya, dan psychic insight. Oke. Jadi
di kehidupan kamu yang lalu ya, kamu tuh seperti diberkahi oleh suatu intuisi gitu loh ya, oleh suatu ada purification, ada pemurnian gitu ya. Nah, ada the cloud itu menandakan kayak seperti keadaan di mana kamu tuh kayak depresi ya, sedih gitu. Ada sesuatu yang nggak jelas deh kalau masalah tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah, jadi di kehidupan masa lalu itu sekarang nih aku ngerti ya, di kehidupan masa lalu kamu itu ada sesuatu yang tidak selaras lah sama kamu ya, jadi kamu depresi, jadi kamu sedih gitu ya. Tapi di sini kehidupan kamu yang lalu itu kamu dibentuk untuk mendapatkan suatu spiritual, ada perjalanan spiritual di mana kamu mendapatkan seperti intuisinya bagus ya, untuk bekal kamu ya, terus mendapatkan pencerahan ya, ada energi the sun di sini ya, oke. Ada keoptimisan yang kamu dapatkan ya, ada eh, kemenangan dan ada kebenaran yang akhirnya terungkap gitu ya di kehidupan masa lalu itu. Walaupun pertamanya kamu sedih atau ada sesuatu yang membuat kamu depresi ya, ada kegagalan lah di masa lalu kamu itu, relationship bisa jadi ya, materi, finansial, tapi itu membawa kamu ke energi di mana kamu mendapatkan spiritual path kamu ya, menapaki spiritual journey kamu untuk mendapatkan intuisi ya, itu ya. Jadi kamu tuh kayak punya psychic ability. Nah, sekarang coba aku buka lebih jelasnya lagi dari tarot ini ya. Seperti apa ya, gitu. Coba yang pilih PL2 ya, bener enggak ya? Coba yang feminim kayak ini, aku kan paling aku pilih juga nih ya. Dari kecil tuh aku tomboy ya, jadi pernah aku buka emang well-being aku ya, body apa sih, kan jiwa ya, jiwa energi, tapi badannya itu waktu aku recent past life-nya itu gentleman. Ada satu skenario lagi, kamu itu starseed ya, dari planet jiwa, dari planet yang sukarela turun ke bumi untuk mempelajari cinta ya. Karena di sini aku lihat banyak unsur-unsur kayak angkasa gitu ya, gitu. Itu ciri-ciri starseed itu biasanya ya. Kalau secara fisik ya, itu rupawan ya, ganteng, cantik, dan matanya biasanya tuh light gitu ya. Coklatnya tuh coklat muda. Kalau orang Eropa itu birunya tuh biru muda, nah kayak gitu ya. Terus mereka tuh kritis banget ya, dengan pemikiran yang ada gitu, agak-agak mainstream, dia agak-agak beda dengan pikiran orang kebanyakan gitu ya. Dan dia tuh juga ciri-cirinya itu ya, selain secara fisik itu dia tuh ada apa ya, selain berbeda dengan orang kebanyakan itu biasanya tuh sakit-sakitan ya, agak-agak sensitif kepada perubahan cuaca, nggak seneng kebisingan ya, nggak seneng terlalu banyak rame. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Nanti kita bahas mengenai starseed di reading yang lain ya. Nah, pada intinya itu satu, starseed kamu. Yang kedua, memang kamu itu dibentuk untuk mempunyai kayak intuisi yang bagus ya, gitu di kehidupan kamu yang lama, tempuh banyak cobaan. Nah, tadi kan aku buka, coba ya dari tarot ya, seperti apa sih kehidupan kamu, your recent past life ya, please spirit guide untuk file number 2 ya. Six of Pentacle, ada Nine of Cups, ada the Star, sama ya the Star, dan ada the Star ya. Oke. Berarti ya di sini di back of the deck-nya kamu ada Five of Cups ya. Oke. Jadi di sini aku melihat kamu di your recent past life
itu kamu emang menjadi the star ya, disiapkan untuk menjadi the star, di mana nantinya itu kamu seperti menjadi petunjuk orang-orang yang mencari pencerahan ya, mencari pencerahan, menjadi orang-orang petunjuk bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan ya. Karena di sini tugas kamu itu dipersiapkan di kehidupan yang lama atau di kehidupan sebelum ini dan nanti ke depan yang sekarang kamu jalani, itu untuk membagikan wisdom, membagikan pengetahuan dan spiritual part yang kamu jalani sebelumnya ya. Meskipun kalau kita dilahirkan kembali pastinya kita nggak inget ya, ada cuma segelintir orang aja yang bisa ingat past life-nya ya. Kalaupun ingat itu bisa jadi cuma kayak semacam deja vu gitu ya, kayak deja vu kecil, kalau pergi ke satu tempat seperti aduh kayaknya gue pernah kesini deh, kayak gitu. Dan di masa lalu tuh seperti aku lihat di The Clouds ini, emang kamu ada kesedihan, ada sesuatu yang hilang dari hidupmu ya, bisa jadi ada kematian istri, anak, suami ya, atau kehilangan harta ya, dimana kamu dibentuk agar kamu kuat aja ya. Nah sekarang baru aku mau lihat ini aku taruh sini dulu ya. Aku mau lihat, nah sekarang ini jadi untuk yang pilih file number 2 ini, sebagian ada karma yang kamu bawa ya, sebagian itu aku lihat sih kamu seperti punya misi untuk membagikan kebijaksanaan yang kamu dapatkan, wisdom yang udah kamu dapatkan untuk membagikan cinta ya. Dan untuk sebagian lagi, sebagian kecil aku rasa ya, emang kamu harus bayar karma nih ya. Coba aku buka lagi apa yang terjadi di kehidupan sekarang. Di sini aku nggak lihat zodiak ya sayang ya, aku buka kehidupan aja ya gitu, secara general aja ya. Oke. Ada King of Cups ya. Oke, coba kita buka lagi. Ada Five of Cups, sama tadi ada Five of Cups juga ya. Ada Two of Pentacles, ada The Devil, ada The Hangman. Oke. Ada King of Swords. Oke. Jadi di sini ya ada King of Cups, Five of Cups, lagi ada Two of Pentacles dan The Devil in the Reverse. Nggak beda jauh ya dari yang pile 1 ya. Dan ada King of Swords. Kamu yang aku tangkap di kehidupan sekarang itu meneruskan misi dari kehidupan yang lama sebagai jadi star ya. Yang orang datang kepadamu untuk mendapatkan wisdom ya. Orang datang kepadamu untuk curhat-curhat. Kamu kemungkinan lebih sedih, lebih menderita ya, banyak panah di tubuhmu, tapi ada orang datang cuma ada panahnya satu aja itu datang kepadamu ya. Itu yang aku rasakan di sini di kehidupan sekarang itu. Kamu masih ada cobaan di relationship, di bidang yang lainnya, di mana kamu masih ada Five of Cups ya. Seperti ini nih, sama dari kehidupan lama. Untuk menguatkan kamu juga ya, karena di sini kamu seperti membawa wisdom dan pengetahuan dari kehidupanmu yang lama, bukan untuk dirimu aja tapi untuk sesama ya, karena misi kamu lain juga adalah memerangi kejahatan yang ada di dirimu, dan pastinya juga menolong orang yang jadi gini, kamu tuh pernah ada devil di dirimu ya, toxic relationship, toxic business, toxic karir, atau toksik di keluargamu ya. Nah di sini kamu menjadi penerang untuk orang-orang yang pernah mengalami hal ini ya, untuk memerangi the evil, untuk fight ya. Pertama maksud aku, kamu fight di dirimu sendiri, setelah itu kamu bangkitkan. Nah orang-orang datang kepadamu untuk mendapatkan wisdom ya. Karena orang melihatmu, aku sih percaya karena kamu seperti udah menaklukkan evil dirimu, sudah menaklukkan dan bisa menjadi contoh bagi orang-orang sekitarmu, yaitu spread love ya, to overcome sadness ya. Kamu bisa jadi masih seperti ini
ya. Kamu masih seperti ini, tapi orang udah datang kepadamu untuk apa ya, untuk melepaskan dukanya dia, padahal kamu juga masih berduka. Nah, kayak gitu ya. Ada itu of Pentacles, banyak pertimbangan yang ingin orang-orang dapatkan ke kamu ya, minta pendapat kepadamu seperti itu. Aku sih merasa ya, untuk yang pilih pile number 2 ini, intuisi kamu di sini lebih bagus, logika kamu lebih bagus. Nah, kamu tetap masih dibentuk menjadi energi the star still in the making, ya gitu. Seperti Dr. Wise tuliskan di bukunya, jiwa itu berkembang ya dalam satu kehidupan, ke kehidupan lainnya lebih berkembang lagi, karena tidak mungkin tuh jiwa tuh selesai ya, misi jiwanya hanya dalam satu kali kehidupan gitu loh ya. Pal 2, makasih banyak sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum ya. Bye. Halo pile 3, tadi kamu pilih eagle ya, communion, melambangkan suatu komunikasi ya, seperti si eagle ini dengan seseorang di sini itu udah tingkat tinggi, udah levelnya tuh udah level spiritual ya komunikasinya. Nah, kita lihat ya your recent past life ini seperti apa. Nih aku udah siapkan kartunya. Ada the rider, ada the house, ada the fox ya. Oke. The rider ini menandakan sesuatu yang baru ya, karena nomor 1 juga ya, suatu pesan ya, new person atau suatu kedatangan ya. Ini menandakan untuk sebagian besar yang pilih pile nomor 3 ini ya, itu kamu jiwa baru ya, jiwa baru yang diturunkan ke dunia di kehidupanmu yang lama. Kamu dianugerahi ya suatu keluarga ya, dengan kenyamanan, dengan materi yang tidak usah terlalu dicari ya, nyaman banget ya. The house, ada the house, udah punya fondasi kehidupan ya. Kamu dianugerahi suatu keluarga di mana kamu dididik di situ tentang suatu ikatan yang kuat ya, tentang suatu fondasi yang kuat ya, dan kamu diwariskan suatu tradisi-tradisi yang pastinya keluarga kamu waktu itu punya ya. Tapi di kehidupan kamu yang lalu itu kamu ada the fox ya. Kayak apa ya, the fox itu kalau pesan sih ya, kalau pesan tuh the fox itu kamu tuh harus hati-hati, karena si the fox ini kalau di Lenormand ini itu ada suatu lambang kayak curang gitu ya, kayak suatu lambang yang kamu harus hati-hati gitu. Ada deception ya, ada survival. Jadi aku melihatnya di sini ya, kamu yang pilih pile nomor 3 ini, kamu tuh jiwa baru, kamu dilahirkan dari suatu keluarga yang harmonis ya, diwariskan tradisi, belajar tradisi di sini, materi kamu tidak kekurangan, ada deception. Dari deception itu kamu belajar spiritualmu tuh meningkat ya, itu yang aku rasakan ya. Coba aku buka di tarotnya ya gitu. Aku lihat di tarotnya seperti apa ya untuk your past recent life ya. Aku di sini nggak lihat zodiak ya, Lovelies ya. Lebih ke ada 10 of sword ya. Ada 10 of sword. Three of sword, okay. The chariot, Knight of sword. Di back of the decknya coba aku lihat, oh my god, the magician. Di kehidupan kamu yang lama itu kamu mendapatkan suatu kekecewaan ya, terus kamu terpuruk, kamu jatuh di lubang yang paling dalam di kehidupanmu yang lalu ya. Walaupun kamu punya segalanya, tapi jiwamu di sini belajar untuk mengatasi kayak kesedihan, keterpurukan, kekecewaan ya.
walaupun begitu kamu tuh seperti dijaga oleh semesta deh ya, semesta melalui keluargamu, melalui temanmu, atau melalui pasanganmu pada kehidupan kamu yang lalu itu ya. Karena di sini ada pertolongan dari The Chariot ya, dan kamu dididik menjadi kayak seseorang yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, seseorang yang bisa membela dirinya sendiri, dan nantinya pastinya membela orang-orang terdekatmu ya, karena ada Knight of Swords. Di sini aku melihat The Magician itu ada seseorang yang semesta tugaskan untuk menjaga kamu, karena di sini aku melihat emang kamu itu baru ya, kayak jiwa baru gitu ya. Ada komunion, ada kayak komunikasi yang udah level tinggi. Ini terjadi, aku sih lihatnya antara kamu dengan, ini bisa jadi spiritual guide kamu, malaikat pelindung kamu, atau ada seseorang yang benar-benar ngelindungin kamu, di mana dia tugasnya adalah melindungi kamu dari kayak angkara murka dari kehidupan kamu yang lalu gitu ya. Nah sekarang aku mau lihat kamu di kehidupan sekarangnya seperti apa ya gitu. Coba aku taruh si The Magician-nya di sini ya. Di kehidupan kamu sekarang kamu seperti apa? Oke. Aku pernah baca bukunya Dr. Brian Weiss ya, bahwa jiwa itu berkembang ya, jiwa itu berkembang dan diturunkan ke dunia ini ya, untuk melaksanakan suatu misi ya, sampai suatu jiwa itu benar-benar melaksanakan suatu misi ya, atau benar-benar berkembangnya sesuai dengan apa yang ditugaskan dari ilahi, dari semesta ya. Itu tidak cukup hanya dengan satu kali turun ke bumi ya gitu. Mengenai past life ini, aku sih sebenarnya pertama kali kenalan itu ketika dapat ebook dari Michael Newton ya gitu. Ada di YouTube juga, ada deh ebooknya kalau nggak salah ya. Coba kamu buka aja Michael Newton. Nah, sekarang aku mau lihat kehidupan kamu sekarang seperti apa. Aku sih lihat ya, sebenarnya kamu tuh nggak bawa karma, tapi kamu dididik untuk melihat kehidupan itu seperti apa sih gitu. Ada Ten of Cups ya, oke. Ada The Hermit, Five of Swords, ada The Tower, oke. Di back of the deck-nya kamu ada Queen of Cups, oke. Di kehidupanmu yang sekarang, kamu tidak jauh dari kehidupan kamu yang lama ya gitu. Kamu mengalami tower moment ya, kamu mengalami kayak goncangan lagi di hidupmu ya, dan kamu di sini seperti menjauh untuk menerangi jiwamu, untuk menerangi logikamu ya, karena di sini proses kamu menjadi sesuatu yang lebih baik ya, menjadi suatu jiwa yang sesuai dengan misi jiwa kamu itu masih berjalan ya. Masih ada The Magician, maksud aku masih ada kayak dibimbing oleh intuisimu yang berasal dari semesta, atau berasal dari seseorang yang ngejaga kamu, dari ilahi juga ya, dari malaikat pelindungmu ya. Itu kamu udah punya intuisi, aku rasakan ya, karena di sini tugas kamu itu deliver love ya. Kamu dikaruniai sama seperti kehidupan kamu yang lama, keluarga yang bahagia, keluarga besar yang bahagia ya. Ada perdebatan, ada tawar momen dari apapun ya, coba nanti kamu komen aja ya. Misi jiwa kamu ini sebagai pemberi kasih ya, pemberi kasih. Dan aku sih merasa ya, nanti yang jadi The Magician-nya itu kamu gitu ya, file 3, kamu adalah The Magician in the making. Di kehidupan ini kamu menuju ke arah sana, di kehidupan lalu kamu ditempa, di kehidupan ini pun sebenarnya kamu masih ditempa ya, untuk menguatkan kamu ya. Ingat bahwa lotus berasal dari lumpur ya, sesuatu yang bisa jadi itu, kalau lumpur ini menandakan banyak cobaan di hidupmu ya, banyak sesuatu yang kamu inginkan, tapi nanti akan tumbuh menjadi sesuatu bunga yang indah ya. Kamu akan tumbuh menjadi seorang
magician ya. Sementara ini sih aku lihat kamu menjadi the lover not a fighter ya, bener-bener pemberi cinta ya gitu. Oke, makasih banyak ya Pile 3 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe. Jangan lupa komen juga ya, aku pengen tahu pendapat kalian semua. Makasih banyak sekali lagi ya. Bye bye.